Baik, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit gangguan teknis. Tadi kita sampai cerita masalah prolog dari buku Fikih Ruqyah ini, yaitu ketika ruqyah menjadi pilihan, banyak yang perlu diwaspadai. Ya, artinya seperti saat sekarang ini, ruqyah ada di mana-mana. Tidak sulit ya untuk mencari orang yang dapat meruqyah. Tidak susah untuk mencari tempat praktek ruqyah saat sekarang ini. Bahkan sampai di pelosok-pelosok daerah terpencil sudah ada peruqyah, sudah ada praktisi-praktisi yang siap melayani praktek ruqyah. Nah, pada satu sisi kita sangat berbahagia bahwa solusi-solusi syar'i ada di hadapan kita dan mudah untuk diperoleh, mudah untuk didapatkan. Tidak seperti zaman dahulu, kalau ada masalah tentang kesehatan dan sebagainya, kita mencari ruqyah susah. Nah, tapi saat sekarang ini mudah. Nah, jadi ketika ruqyah menjadi pilihan masyarakat, menjadi pilihan umat Islam, yang terjadi kemudian adalah munculnya banyak peruqyah-peruqyah sehingga tidak terkontrol. Sehingga tidak terkontrol akhirnya menyebabkan bercampurnya praktek-praktek ruqyah syar'iyah dengan ruqyah yang mengandung penyimpangan-penyimpangan. Saya tidak katakan penyimpangan dari segi akidah saja, yang disebut dengan ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung unsur syirik. Tapi ada juga ruqyah-ruqyah yang penyimpangannya dari aspek lain. Ada ruqyah yang menyimpang dari aspek yang terkait dengan praktisinya, ada yang terkait dengan cara pelayanannya, dan banyak ya masalah-masalah yang muncul di lapangan. Jadi oleh karena itu, ketika ruqyah menjadi pilihan, banyak yang perlu diwaspadai. Artinya baik praktisi ruqyah harus memperbaiki dirinya, harus memperhatikan rambu-rambu, ya, memperhatikan apa-apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu dia harus terus belajar. Dia harus terus memperbaiki diri untuk lebih baik. Nah, maka kajian-kajian seperti ini termasuk seminar-seminar tentang ruqyah, talaqi ruqyah, khususnya yang berbasis kepada kitab-kitab ulama, ya, kitab-kitab yang masih bisa dipertahankan keasliannya atau kebenarannya, itu kita rujuk kembali, ya, agar kita mengerti bahwa ini boleh dan ini tidak boleh. Nah, di dalam buku Fikih Ruqyah ini saya menulis sedaya mampu saya untuk menghadirkan itu. Ya, saya berharap ini bisa kita jadikan pedoman, dapat kita jadikan sebagai panduan agar ruqyah ini benar-benar berwibawa, ya, benar-benar dilihat sebagai solusi yang benar-benar syar'i. Nah, jadi ini saya pikir mesti menjadi perhatian semua kita, termasuk masyarakat umum yang bukan sebagai praktisi ruqyah. Mereka juga mesti memiliki buku ini, ya, dianjurkan, ya, bukan mesti, dianjurkan supaya benar-benar dapat memahami
apa sebenarnya ruqyah dan bagaimana cara ruqyah yang syar'i. Nah, sahabat-sahabat yang saya muliakan, jadi di dalam buku fikih ruqyah ini di awal saya menyampaikan prolog seperti itu. Tujuannya adalah agar kita bisa waspada, baik peruqyah maupun masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan ruqyah yang benar-benar syar'i. Nah, di awal fikih ruqyah ini, setelah itu saya menyampaikan satu judul, solusi Islami pasti ada, ya. Solusi Islami pasti ada. Artinya Islam itu dihadirkan ke permukaan bumi ini adalah untuk menjawab semua problematika kehidupan manusia. Tidak hanya dari segi ibadah, akidah, tidak hanya dari segi ekonomi, rumah tangga, tapi juga dalam aspek pengobatan. Ya, sehingga apapun persoalan yang kita hadapi, Islam memberikan solusi. Islam memberikan jalan keluar supaya umat Islam secara khusus dan manusia secara umum dapat menyelesaikan persoalannya dengan baik. Terhindar dari penyelewengan, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Baik merugikan dari aspek agama maupun merugikan dirinya dari aspek fisik atau harta benda. Maka solusi Islam itu pasti ada. Ya, kadang pada saat ini kita belum menemukan solusi itu. Maka kita diwajibkan terus menggali ya khazanah-khazanah keilmuan di dalam Islam. Nah, Islam itu agama yang komprehensif, syamil, ya. Syamil artinya mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat material maupun spiritual. Ya, Islam punya solusi tersendiri untuk menyelesaikan persoalan hidup manusia. Nah, dalam aspek kesehatan, Islam memiliki sistem pengobatan secara syar'i. Ada yang berkaitan dengan fisik, ya, seperti bekam, kemudian mengkonsumsi herbal yang direkomendasikan Rasulullah seperti habbatus sauda, minyak zaitun, dan banyak lagi yang kita saat ini secara pribadi saya banyak belum mengetahui, ya, apa manfaat-manfaat dari herbal-herbal yang direkomendasikan Rasulullah SAW. Kita boleh lihat di dalam kitab yang ditulis oleh para ulama dengan nama At-Tibbun Nabawi, ya, seperti kitab At-Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ataupun ditulis oleh ulama-ulama lain dengan nama yang sama seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian Imam Az-Zahabi, ya, dan banyak lagi kitab-kitab dengan nama At-Tibbun Nabawi. Nah, mereka berusaha mengumpulkan hadis-hadis tentang pengobatan. Jadi kalau dikatakan bahwa penyakit ada yang tidak ada obatnya, penyakit ada yang susah dicarikan cara penyelesaiannya, itu tidak benar, ya. Islam itu punya jawaban. Cuma saja, ya, kadang-kadang kita yang belum mengetahui. Maka oleh karena itu tugas kita, ya, sebagai seorang Muslim, khususnya yang bergerak di bidang itu, para dokter-dokter Muslim, ya, harus melakukan penelitian-penelitian, ya, tentang Tibbun Nabawi. Nah, salah satu solusi yang dihadirkan Islam itu adalah ruqyah syar'iyah.
Nah, ruqyah ini bukan hanya untuk mengatasi gangguan jin saja, bukan hanya untuk mengatasi gangguan-gangguan sihir, penyakit ain dan sebagainya. Islam juga ruqyah juga berguna untuk mengatasi gangguan-gangguan yang bersifat fisik, ya. Dan itu telah dibuktikan, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Jadi nanti akan kita temukan pembahasan itu di dalam buku Fikih Ruqyah. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ruqyah ini sebagai solusi Islami terhadap gangguan-gangguan non medis itu memang tidak dipungkiri. Semua orang mengaku bahwa ruqyah itu untuk gangguan jin, sihir, ain, ya, dan sejenisnya. Nah, yang orang berat untuk menerima kenyataan bahwa ruqyah dapat mengatasi gangguan medis, ya, ini yang sering terjadi, ya. Kalau ruqyah, orang langsung terbayang adalah gangguan jin, sihir. Orang tidak pernah membayangkan ruqyah itu untuk gangguan kanker, ya, cancer. Orang tidak pernah menganggap ruqyah itu sebagai solusi gangguan tumor, gangguan penyakit-penyakit medis berat lainnya. Yang mereka tahu kalau ruqyah itu gangguan jin, sihir. Nah, inilah kesalahan pemahaman sebagian umat Islam yang perlu kita luruskan. Nah, kalau ruqyah sebagai solusi non medis itu sudah diakui, ya. Kalau tidak ada yang mengakui, ya berarti dia kurang memahami, ya. Kalau untuk gangguan jin, sihir saja dia tidak mengakui ruqyah sebagai solusi, itu sudah keterlaluan, gitu, ya. Nah, di saat umat Islam, ya, sebelum ruqyah muncul, sebelum ruqyah ini booming, ya, orang lari ke praktik-praktik perdukunan. Orang mencari solusi kepada para bomo, kepada paranormal dan sebagainya. Nah, tetapi ketika ruqyah sudah booming seperti sekarang, ya, banyak orang yang datang, banyak orang yang mencari solusi untuk mengatasi persoalan hidupnya dengan ruqyah. Nah, jadi tidak ada solusi yang lain untuk mengatasi gangguan jin dan sihir kecuali ruqyah syariah. Imam Hasan al-Banna di dalam Usulul Ashrin, ya, pada prinsip keempat atau nomor 4, beliau mengatakan wat-tamaim war-ruqa wal-wada'u wal-ramalu wal-ma'rifatu wal-kahanatu wad-di'a'u ma'rifatil ghaib wa kullu ma kana min hadzal bab munkarun tajibu muharabatuhu illa ma kana ayatan min Qur'anin aw ruqyatan ma'surah. Tamimah, ya, ajimat atau jimat, tangkal. Warruqa, yaitu mantra-mantra, jampi-jampi yang tidak syar'i. Kemudian tangkal-tangkal yang berbentuk, ya, sejenis kulit kerang, ya kan,
Kalau di kampung-kampung itu sering terjadi, orang-orang tua zaman dulu ya merangkai kulit-kulit kerang ya, kemudian dijadikan kalung, dijadikan sebagai gelang. Nah, mereka pakai itu untuk apa? Untuk menangkal terjadinya gangguan jin atau sihir. Begitu juga meramal ya, kemudian perdukunan, kemudian adanya klaim mengetahui ilmu gaib, menganggap dirinya mengerti perkara gaib dan sejenisnya, itu adalah semuanya itu kemungkaran yang wajib diperangi. Ya, jadi kata Imam Hasan al-Banna ya, muassis ya dari gerakan Ikhwan Muslimin ya, bahwa yang namanya ajimat atau jimat, tangkal apapun jenisnya ya, kemudian ramalan, perdukunan, kemudian mengakui bahwa dirinya memahami kegaiban, itu semua kemungkaran. Kemungkaran tajibu muharabatuhu, wajib diperangi, wajib kita perangi, wajib kita lawan ya. Kecuali yang terdiri dari ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang ma'thur ya. Jadi kata beliau, kalau bacaan-bacaan itu ya, jampi-jampi itu ya, mantra-mantra itu ya, disebut di sini mantra karena ruqyah secara bahasa itu memang mantra. Tapi ketika disifati dia dengan syar'iyah, maka dia menjadi mantra yang syar'i atau jampi-jampi yang syar'i. Nah, tapi kita tidak menyebutkan ruqyah itu mantra karena mantra itu identik dengan perdukunan ya. Jadi kita sebut saja ruqyah syar'iyah. Nah, jadi kalau ruqyah itu terdiri dari ayat-ayat Quran dan doa-doa yang ma'thur, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini boleh ya, kata Imam Syahid Hasan al-Banna, ini boleh. Nah, di perkataan daripada Imam Hasan al-Banna ini ya, salah satu ulama ya dan mujaddid, pembaru Islam ini kita jadikan sebagai satu pegangan bahwa yang boleh adalah segala ruqyah yang memang terdiri dari ayat Quran dan doa-doa yang ma'thur. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, ketika menjelaskan prinsip yang keempat ini ya, di dalam bukunya Mauqiful Islam minal ilham wal kashf wal ru'a wa min at-tamaim wal kahanah wal ruqa ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa prinsip keempat yang disebutkan oleh Imam Hasan al-Banna ini berdiri di atas dua pijakan pokok ya, landasannya ada dua. Pertama, totalitas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap muslim harus meyakini secara mantap bahwa tidak ada yang kuasa menolak dan mencegah suatu bahaya, dan tidak ada yang mampu memberikan mudarat dan mendatangkan manfaat kecuali Allah saja. Nah, semua perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua, menjaga ketetapan ya sunnatullah yang ada pada makhluk, kehidupan dan manusia, serta menghormati adanya hubungan sebab dan musabbab yang terjadi di alam ini. Jadi ruqyah ini pertama mesti dilandasi tauhid. Ya. Kalau ada ruqyah yang menyimpang dari menyimpang dari nilai-nilai tauhid, berarti bukan ruqyah syariah.
Kemudian yang kedua, ya, kita tetap menjaga sunnatullah. Nah, ruqyah ini sebagai asbab, ya, sebagai sebab saja. Ya, adanya ruqyah diharapkan sebagai sebab untuk mengatasi gangguan. Nah, jadi ruqyah bukan kita yakini bahwa dialah yang mengangkat semua penyakit-penyakit, tidak. Ya. Di dalam syarat-syarat ruqyah pun, ya, para ulama-ulama kita mengatakan, ya, salah satu syarat dari ruqyah itu alla ya'taqid anna ruqyata hiya allati tu'athir. Tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang memberikan pengaruh. Bal biqudratillah, tapi dengan kuasa Allah. Nah, jadi ruqyah hanya sebagai asbab. Jadi tetap melakukan hal-hal yang bisa diterima akal. Jadi ruqyah bukan seperti yang diyakini orang, ya, dapat menangkap jin, ya, dapat memasukkan jin dalam botol, ya, atau mungkin kalau terkait dengan penyakit-penyakit medikal atau medis, ruqyah bisa atau boleh memasukkan, ya, virus, kuman, bakteri, ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam botol atau dibuang ke laut dan sebagainya. Itu tidak, karena ruqyah itu tidak seperti itu, ya. Ruqyah tetap berpegang kepada prinsip, ya, sunnatullah. Ada sebab, ada musabbab. Nah, kalau ada sebab, ada akibat, ada efeknya. Kita berharap dengan ruqyah bisa menimbulkan atau boleh menimbulkan efek yang positif. Nah, siapa yang menjadi penentu dari ruqyah sebagai sebab untuk mengatasi berbagai macam penyakit adalah Allah. Allah itu adalah musabbib. Dialah yang menciptakan sebab dan mendatangkan akibat. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika menjelaskan perkataan Imam Hasan Al-Banna ini menjadi landasan pokok, ya, di dalam praktik ruqyah. Jangan sampai ada hal-hal yang jauh dari nilai-nilai tauhid. Ya. Tauhid itu menjadi prinsip dasar. Maka ruqyah syariah ini adalah ar-ruqyatu da'watun qabla an takuna ilajan. Ruqyah ini adalah dakwah sebelum diposisikan, sebelum dijadikan ia sebagai salah satu cara untuk pengobatan. Jadi ruqyah sebagai pengobatan itu adalah tujuan-tujuan berikutnya. Yang pertama sekali yang menjadi tujuan kita dalam ruqyah adalah dakwah. Nah, dakwah itu, ya, salah satu intinya adalah tauhid. Karena kita mendakwahkan tauhid. Kita ingin bahwa manusia, ya, jauh dari kesyirikan, jauh dari khurafat, jauh dari perkara-perkara yang melanggar syariat. Kemudian Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, ya, saya berpendapat bahwa pengobatan fisik, ya, at-tibbul jismani itu masyru', disyariatkan. Di samping adanya jenis pengobatan spiritual atau at-tibbur ruhiyah, ya, yang dipresentasikan melalui ruqyah syariah dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri, ya, tidak menolak, ya, adanya terapi secara medis. Ya, kita sebagai peruqyah juga demikian. Jangan memandang selain ruqyah tidak perlu. Ya, ruqyah solusi.
Tetapi sinergi dengan terapi medis para dokter itu tetap kita lakukan, ya. Syekh Abdul Barra pada daurah nasional ketiga yang berlangsung beberapa waktu yang lalu di Jakarta menekankan sekali bahwa peruqyah ini harus bekerja sama dengan para dokter, ya, harus bersama dengan para medis. Tidak boleh menganggap bahwa dirinya, ya, hebat, tidak perlu kepada medis. Walaupun kita mengakui bahwa ruqyah ini mampu mengatasi, ya, gangguan-gangguan medis berat. Nah, namun dalam prosesnya kita tetap bekerja sama, ya, dengan para medis. Nah, sebaliknya juga para dokter jangan menutup mata, ya, jangan menutup mata, apalagi menutup hati tentang keberadaan ruqyah ini sebagai, ya, salah satu solusi untuk mengatasi gangguan-gangguan penyakit-penyakit medis, penyakit-penyakit fisik. Ya, dokter harus menganjurkan kepada pasiennya, ya, pergi ruqyah atau bacakan sendiri ruqyah kepada pasiennya. Jadi dokter dituntut untuk memahami ruqyah. Dokter, ya, kalau boleh dia juga sebagai peruqyah. Nah, jadi tidak menganggap ruqyah itu terapi yang hanya sifatnya berlaku untuk gangguan-gangguan gaib, ya. Nah, seperti itu. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, jadi ruqyah syariah sebagai salah satu, ya, solusi, ya, di dalam Islam. Nah, pada hari ini alhamdulillah seperti yang saya katakan tadi, orang tidak ada yang tidak paham tentang ruqyah. Semua sudah paham kalau ruqyah yaitu pasti pengobatan. Nah, cuma saja itu tadi, ya, perlu kita berhati-hati, ya, waspada, karena tidak semua yang disebut ruqyah itu betul-betul syar'i. Bahkan orang-orang yang selama ini mempraktikkan cara-cara yang jelas-jelas mengandung unsur syirik, mereka menamakan terapinya itu dengan terapi ruqyah, ya. Walaupun tidak disebutkan syariah, tapi yang jelas mereka menggunakan ruqyah. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ya, buku ini perlu kita baca, ya, agar kita mampu, ya, mengidentifikasi, ya, mengetahui bahwa apakah terapi ruqyah yang dijalankan oleh seseorang itu benar-benar syar'i, ya, atau tidak. Masyarakat juga seperti itu. Jangan asal berobat, jangan asal melihat secara zahir orang yang mengobati. Ya, ada orang yang pakai serban, ya, pakai jubah, ya. Belum tentu ruqyah yang dijalankannya adalah ruqyah syar'i. Nah, jadi harus betul-betul kita perhatikan. Jadi bukan asal berobat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada kita, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ya, tadawaw, berobatlah kalian, berobatlah kamu, wala tadawaw biharam, janganlah berobat dengan yang haram. Jadi haram itu bisa dari cara yang digunakan, ya, dan bisa juga dari benda yang dipakai.
Cara yang digunakan misalnya dia mengaku dapat melihat alam gaib, dapat melihat jin, ya, dapat berdialog ya dengan makhluk-makhluk halus, ya. Nah, ini sudah penyimpangan. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak dengan orang-orang seperti itu. Nah, ada juga bendanya yang haram, ya, seperti berobat dengan najis, dengan kotoran, ya, dengan meminum darah ular misalnya. Ada seperti itu, memakan anak tikus, ya. Ada orang terkena penyakit asma, ya, terus dianjurkan makan anak tikus yang baru lahir. Nah, ini pengobatan yang jelas-jelas menggunakan benda haram. Minum darah ular, ya, banyak seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita tetap, ya, berpegang kepada hal-hal yang syar'i. Tapi Ustadz, kadang-kadang banyak orang katanya, dia menggunakan cara-cara haram tapi sembuh. Nah, itu yang disebut istidraj, ya. Itu yang disebut dengan istidraj. Nah, di dalam satu hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Ya. Apabila engkau melihat, ya, Allah memberikan kepada seorang hamba, ya, kepada seorang manusia, memberikan dunia, ya, artinya mendapatkan kenikmatan, kemudahan, ya, kebahagiaan yang bersifat duniawi sesuai yang diinginkannya, ya, tapi dia tetap melakukan kemaksiatan, tetap melakukan pelanggaran dosa, ya. Ada orang kaya tapi rajin maksiat, ada orang-orang hebat, ya, tapi dia pelaku maksiat. Itu bukan berarti Allah ridho dengan apa yang dilakukannya, tapi tetap Allah berikan dia kenikmatan sebagai istidraj. Nah, setelah mengatakan itu, summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membacakan ayat, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah disampaikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bersenang-senang dengan apa yang telah diberikan itu, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, ya. Maka ketika itu mereka pun berputus asa. Jadi jangan silau dengan kesembuhan-kesembuhan dengan cara-cara yang haram, ya. Walaupun setelah dilakukan terapi, ya, dengan cara-cara yang haram, sehat, ya, itu barangkali adalah istidraj. Jadi harus betul-betul kita perhatikan siapa dan caranya bagaimana, apa yang digunakannya, agar kita benar-benar yakin bahwa terapi yang dilakukan itu adalah terapi yang syar'i. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita melihat dalam kenyataan pada hari ini, ya, bahwa banyaknya cara-cara atau metode untuk mengatasi terapi atau pengobatan, maka kita juga harus, ya, berhati-hati, ya, jangan sampai
jangan sampai kita terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Nah, kalau kita telusuri realita yang ada tentang cara-cara pengobatan yang dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat, ya, kita akan melihat, ya, kadang-kadang ada orang-orang yang mensinergikan pengobatan syar'i dengan yang tidak syar'i. Ya. Kita lihat di dalam dalam buku ini, ya, ada yang menggabungkan ruqyah dengan kedokteran, ya. Ini nggak ada masalah, boleh. Ada yang menggabungkan ruqyah dengan pengobatan yang syubhat, yang mengandung unsur-unsur haram, ya. Dia sebagai praktisi, ya, hipnotis, ya, tapi dia juga mempraktikkan ruqyah, sehingga muncullah istilah hipnoruqyah, ya, dan segala macam seperti itu. Nah, jadi ruqyah ini dibawa-bawa ke terapi-terapi yang lain sebagai untuk mencari pembenaran saja, ya. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Semua disebut ruqyah, ya. Bahkan penulisan-penulisan rajah pun kadang dianggap sebagai ruqyah, ya. Jadi barangkali itu yang perlu kita waspadai. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin menjawab, ya, beberapa pertanyaan yang mungkin masuk. Di sini banyak sekali saya lihat, ya, sahabat-sahabat kita bergabung. Saya ucapkan terima kasih, ya, kepada sahabat-sahabat semua. Ya, ada Pak Syahrul Manurung, ya, dari Tanjung Balai. Ada Akh Zulfi Akmal, ya, ini Akh Zulfi Akmal, ya, seorang praktisi ruqyah, ya. Sebelum saya jadi praktisi ruqyah, dia sudah duluan sahabat saya di Mesir, ya. Mudah-mudahan mana hal-hal yang tidak sesuai bisa diluruskan. Kemudian ada Kang Saifuddin Al-Hamid, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Ustaz Julian Lukman, kakak kelas saya di Ismailia. Kemudian Ustaz Abdullah Khaidir, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan masukan. Ada juga Ustaz Marnotua Hasibuan dari Mata Air Riau, Ustaz Rukaimi, ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita semua bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa kita laksanakan, ya, lebih baik lagi, ya. Ustaz Fitra Rudiansah, alhamdulillah. Ustaz Ahmad Poltak tambah, dan ada sini Ibu Lela Zahlelawati, ya, dari kampung saya. Ustaz Aldin Susilo juga dari Riau. Ustaz Nailah Bandar. Saya lihat belum ada pertanyaan di sini, ya. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti ini, akan
direncanakan setiap sekali atau 2 kali dalam seminggu. Baik, sahabat-sahabat yang diberkahi Allah, yang dilimpahkan keberkahan kepada mereka semua, kita dapat manfaat dari kajian kita pagi ini sebagai pengantar ya dari buku fikih ruqyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan waktu ya, kesehatan selalu, keberkahan ya. Mudah-mudahan musibah bencana yang hari ini menerpa umat manusia sedunia segera ya berakhir ya. Kita berdoa keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bangsa kita, umat Islam secara keseluruhan dihindarkan oleh Allah dari musibah dan bencana yang saat sekarang ini masih ya dirasakan di mana-mana. Barangkali kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya sekali lagi melimpahkan rahmatnya kepada seluruh bumi ya yang dihuni oleh umat Islam. Di mana umat Islam berada ya, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya. Mudah-mudahan kita dengan musibah ini disadarkan kembali sehingga kita dapat betul-betul menjadi hamba Allah yang taat, yang tunduk kepada aturan-aturannya, sehingga musibah ini tidak kita jadikan sebagai bencana, tetapi kita dapat lihat bahwa musibah inilah keberkahan. Karena keberkahan itu pasti mendatangkan kebaikan. Demikian, terima kasih atas semua perhatian sahabat-sahabat Facebook. Ya, kita akan bertemu di lain kesempatan. Apa yang baik silakan diambil, diamalkan, dijadikan sebagai ilmu. Mana-mana yang tidak baik tinggalkan, lupakan, anggap saja itu kesalahan dari saya secara pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.